Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif dengan saya Arif Nur Hidayat. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan soal latihan kompetensi manajerial P3K tahun 2021 nih. Nah, ini waktunya sudah semakin dekat ya, teman-teman harus benar-benar mempersiapkan ini dengan baik. Ya, karena ini ada kesempatan yang baik bagi teman-teman yang honorer, yang swasta, atau guru yang sudah berpeluang untuk mengikuti P3K. Ini adalah kesempatan yang baik, jangan sampai disia-siakan. Ya, semoga tahun ini teman-teman bisa menjadi ASN. Oke, langsung saja sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa klik loncengnya dan subscribe channel saya supaya saya lebih semangat buat kontennya dan bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Nah, berdasarkan Permen.Pan RB nomor 38 tahun 2017, nah ini sudah saya riset ya mengenai kompetensi manajerial itu apa sih? Jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Jadi teman-teman yang nanti ikut P3K guru ya diharapkan bisa mempunyai pengetahuan, keterampilan, sikap yang bisa diamati, diukur, dikembangkan ya untuk memimpin atau mengelola unit organisasi sekolah SD, SMP, atau SMA yang teman-teman nanti daftar. Oke, kenapa saya sampaikan ini ya? Sebelum kita ke soal-soal, teman-teman harus tahu pondasinya dulu supaya tahu kompetensi manajerial patokannya ini nih. Jadi supaya teman-teman gak bingung. Nah, juga terlampir juga di dalam kompetensi manajerial itu ada beberapa poin yang harus teman-teman pelajari. Itu ada integritas, ya, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, ya, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, ya, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, masing-masing ini punya levelnya teman-teman, ternyata ya ada level 1 sampai 5. Nah, penjabarannya itu terlalu panjang ya, nanti saya lampirkan saja dalam bentuk dokumen yang bisa teman-teman download di link deskripsi di bawah ini ya, di bawah video ini. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mempelajari lebih rinci lagi ya. Saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja ya. Kalau integritas ya, itu kaitannya tentang kejujuran nih teman-teman. Kalau integritas, etika kita, nilai norma kita ketika berada di dalam organisasi ya. Kerjasama, bagaimana kita membina hubungan baik kerjasama dengan orang lain ya, dengan rekan kerja atau dengan klien dan lain sebagainya. Komunikasi, ini kaitannya dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita, dengan bawahan kita ya. Kemudian orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil ini maksudnya gimana? Orientasi pada target ya, memaksimalkan orientasi ketika kita bekerja di suatu instansi atau lembaga. Orientasi atau target kita diharapkan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan ya, jangan keluar dari target. Kemudian pelayanan publik, itu kaitannya bagaimana kita melayani publik dengan baik ya, tidak terpengaruh oleh pribadi, kemudian oleh kelompok atau politik. Itu jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Kemudian pengembangan diri dan orang lain, ketika kita masuk menjadi ASN diharapkan kita bisa terus mengembangkan diri kita untuk berprestasi, untuk mendapatkan skill dan keterampilan sesuai dengan bidang keahlian kita ya. Itu adalah salah satu pengembangan diri dan orang lain. Kemudian yang ketujuh, mengelola perubahan. Yang di sini mengelola perubahan ya, jadi ASN itu harus bisa dinamis dengan perubahan yang ada. Ya, ketika ada perubahan terjadi, misal seperti sekarang ini banyak sekali transformasi ke digital, ASN diharapkan bisa untuk tumbuh ke arah sana. Jadi tidak hanya diam dalam satu step saja, tapi diharapkan teman-teman nanti bisa berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Kemudian yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman nanti harus bisa bertanggung jawab pada pengambilan keputusan yang tepat ya, pada situasi yang tepat juga.
Oke, kita coba langsung ke pembahasannya. Nah, ini ada salah satu sih keterampilan manajemen dasar. Ini saya dapatkan dari pelatihan di Pemprov Jateng ya, ini PGRI yang ngadain. Jadi 3 keterampilan manajemen dasar itu ada apa saja sih? Ada keterampilan konseptual, kemudian berhubungan dengan orang lain, dan kompetensi teknis. Sebenarnya ini 3 ini sudah masuk input dalam yang 8 ini ya. Misal di sini ada berhubungan dengan orang lain, ini masuk dalam komunikasi, kemudian pelayanan publik dan lain sebagainya. Konseptual kaitannya dengan mengkonsep, merencanakan, ya, menetapkan strategi. Kalau kita orientasi hasil, ini bisa masuk ke menetapkan strategi. Kemudian keterampilan teknis di lapangan, bagaimana kita mengambil keputusan dan lain sebagainya. Kemudian pelayanan publik, itu hampir terinput dalam 8 isi dalam kompetensi manajerial ini. Nah, ini ada fungsi manajemen ya, dibagi jadi 4: merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengadakan pengawasan. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Jika ada soal seperti ini ya, kita bahas satu persatu. Saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, Anda sebaiknya ya, di sini kata kuncinya ketika ya ada presentasi kelompok ya, seharusnya jadi pembicara tapi nggak datang ya. Saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara nggak datang. Terus kamu sebagai ketua tim harus ngapain gitu ya. Yang A, menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif ya, padahal harusnya saat ini ya, maksudnya pada situasi dan kondisi yang mendesak harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Kalau menelpon orang tersebut ini terlalu lama dan memikirkan alternatif, padahal kita membutuhkan solusi yang cepat dan tepat. Kemudian menyemangati anggota tim lain, ini nggak ada kaitannya. Marah juga nggak bagus ya, dalam suatu pemimpin marah-marah kepada bawahan tanpa dasar dan alasan yang jelas tidak menyelesaikan masalah, namun malah menambah masalah. D, lapor ke atasan dan meminta arahan. Nah, ini berarti kamu sebagai ketua tim itu tidak mempunyai fungsi ya. Kenapa kamu harus lapor ke atasan dan meminta arahan ketika kamu harus bisa menyelesaikan sebagai ketua tim? Nah, ini berarti tidak sesuai. Yang paling sesuai yang mana? Yang E ya. Jadi teman-teman ya diharapkan bisa memusyawarahkan ya, mengkoordinir teman-teman untuk memusyawarahkan kira-kira anggota kelompok siapa yang bisa melakukan presentasi selain A misal. Nah, jadi sebagai ketua tim Anda bisa mengkoordinir untuk kita musyawarahkan mana nih yang bisa jadi presentator selain A tadi gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Sepakat ya? Kalau misal tidak sepakat atau ada pertimbangan lain, silahkan bisa ditulis di kolom komentar biar kita riset bersama kira-kira mana yang benar dan bisa kita bagikan ke teman-teman secara ilmiah begitu. Lanjut. Menurut Anda, acara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan Anda. Nah, jadi menurut kalian ya, menurut kalian di sini kalian posisikan sebagai ASN ya. Jadi yang paling efektif ya untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan Anda. Nah, menggerakkan program-program berarti di sini Anda sebagai seorang ketua atau pimpinan tim ya. Jadi A, menjanjikan imbalan. Bisa, tapi nanti ini lebih kepada tidak bagus ya, tidak bagus. Di sini nanti teman-teman akan boros ketika memberikan imbalan terus begitu. Memberikan sanksi ini juga kurang bagus, walaupun bisa sebenarnya. Memberikan contoh, kita simpan ya, ini juga bagus. Menjadi panutan juga simpan. Menjadi pemimpin yang keras ini kurang bagus ya. Ini tepatnya di Korea Utara mungkin bisa ya memimpin dengan keras ya. Tapi kalau di Indonesia nanti Anda yang dimarahi kalau memimpin dengan keras ya, bisa kena hukuman pidana. Nah, di sini antara C dan D itu memberikan kita pertimbangan yang lebih mendalam. Kenapa? Ya, menjadi panutan dan memberikan contoh. Kira-kira mana nih yang menurut teman-teman betul? Jawabannya adalah yang C ya, memberikan contoh. Kenapa?
Karena memberikan contoh itu lebih bentuk action ya, lebih bentuk nyatanya. Nah, ketika Anda menjadi seorang kepala sekolah, Anda pengen menggerakkan program sekolah adiwiyata misalnya, teman-teman harus menjadi contoh dulu kepada guru-guru yang lain. Harus menjaga lingkungan, menanam pohon, kemudian mengatur strategi supaya sekolahnya terlihat hijau dan sebagainya, sehingga mau nggak mau bawahan atau guru-guru yang lain akan tergerak ketika Anda sebagai pemimpin atau kepala sekolah pengen mencanangkan kegiatan adiwiyata tersebut. Tapi kalau menjadi panutan itu masih dalam angan-angan ya, belum dalam bentuk action ya, panutan, dan itu prosesnya juga lama. Sedangkan ini yang paling efektif atau cepat begitu. Jadi jawabannya adalah yang C, memberikan contoh. Oke, lanjut. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dan dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban sikap saya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, saya ditugaskan ya untuk memimpin tim kerja. Berarti saya menjadi atau kalian menjadi pimpinan atau ketua tim pada saat itu ya, dengan batas waktu yang sangat ketat. Ada anggota tim kerja yang memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Nah, ini juga kaitannya dengan komunikasi ya. Komunikasi dengan siapa? Dengan rekan kerja. Berarti sikap Anda sebagai pimpinan sebenarnya harus apa dalam posisi seperti ini? Bekerja sendiri yang penting tugas saya ini tidak bagus. Sebagai ketua tim harus bisa mengkoordinir teman-teman. Mengancam, ini udah jelas kata-katanya nggak bagus ya, mengancam. C, melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Ini nggak kelihatan sebagai seorang pemimpin ya, karena hanya melaporkan ke atasan. D, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Oke, kita simpan. Yang E, menasihati mereka agar sadar akan menyelesaikan tugas yang diembannya. Oke, berarti antara E dan D ya, yang lebih benar. Kita kerucutkan mana yang lebih benar di antara dua ini ya. Membagi tugas secara adil dan memotivasi ya, di sini lebih bagus ya dalam pernyataan yang D ini. Jadi jawabannya D. Kenapa? Ya di sini ada kata-kata memotivasi dan membagi tugas secara adil ya. Kalau kita menasehati ya, kesannya kita seperti orang yang lebih tua begitu. Jadi belum tentu kita sebagai tim kerja itu di bawahan kita lebih tua, lebih muda ya. Jadi lebih tua ya, kita sebagai tim ketua tim lebih muda. Nah, itu kan jadi nggak cocok ketika kita menasihati orang tua. Mungkin lebih memotivasi sama anggota untuk menyelesaikannya ya. Kemudian membagi tugas secara adil ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D ya. Jadi supaya teman-teman juga ketika bekerja mulai peduli ya, karena tugasnya juga dibagi secara adil. Karena banyak di lapangan ya, ketika pembagian tugas itu lebih berat kepada salah satu orang saja, sehingga menyebabkan orang tersebut nantinya menjadi tidak peduli lagi dengan tugas-tugas yang diemban karena dia terlalu berat begitu. Sehingga harus bisa membagi tugas dengan adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oke, lanjut. Sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik kecuali, udah jelas ya, karismatik gitu seperti Soekarno, menghargai orang lain juga harus bagus seperti Bung Hatta. Tenang, bagus juga seperti Soekarno, mengayomi ya. Jadi yang nggak bagus itu menggebu-gebu ya. Jadi kenapa pimpinan itu tidak boleh menggebu-gebu ya? Barangkali nanti ada suatu keputusan yang sebenarnya didasari atau dilandasi hanya sekedar emosional saja. Jadi harus perlu pemimpin yang bisa menghargai, tenang, mengayomi, dan karismatis. Oke, jadi jelas jawabannya A. Kemudian, masalah paling vital dalam berorganisasi dan sering menjadi tantangan manajer ya. Manajer itu tugasnya apa sih? Memanage siapa ya? Di sini dalam organisasi berarti manage orang-orang yang berada di dalam organisasi.
Nah, di sini adalah masalah sistem dan prosedur kerja, masalah teknologi yang selalu berubah. Ya, ini penting juga. Ini juga penting. Masalah konsep dan perencanaan ini penting juga. Masalah manusia dan perilakunya penting. Masalah manusia dan keinginannya. Oke. Nah, kita bisa melihat ya, yang paling vital yang mana ya di antara kelima ini ya dalam organisasi adalah yang D ya, masalah manusia dan perilakunya. Kenapa? Ya, ketika kita menjadi seorang manajer ya, masalah yang paling vital dalam organisasi itu bagaimana masalah manusia dan perilakunya supaya bisa bersinergi dengan organisasi kita. Ya, ketika perilaku atau manusianya itu sudah tidak sesuai, maka akan sulit ya, perusahaan itu akan bergerak dengan cepat. Misal perusahaan pengennya A, manusia perilakunya malah B dan lain sebagainya, sehingga tidak ketemu benang merahnya ya. Jadi harus masalah manusia dan perilakunya ini harus diluruskan dulu, divisi misikan dulu ya, supaya satu visi dan satu misi. Kira-kira apa sih yang perlu dipecahkan? Kalau konsep, teknologi, sistem, prosedur itu bisa diatur begitu. Tapi kalau masalah manusia dan perilaku itu habit ya, perilaku itu yang sudah jadi kebiasaan. Jadi kalau kebiasaannya buruk itu sangat sulit sekali ya, harus boleh proses yang panjang untuk jadi lebih baik. Makanya masalah manusia dan perilakunya itu menjadi masalah yang paling vital dalam hal ini. Oke. Lanjut, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membagi sesuai dengan kepribadian dan sifat, ini kurang bagus. B. Saya membagi sesuai dengan minat dan keinginan. Oke, kita simpan. Saya membagi sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Oke, kita simpan. Saya membagi sesuai dengan minat dan kemampuan. Kita juga simpan. Saya membagi sesuai dengan bakat. Oke ya, jadi di antara 4 ini itu hampir betul semua ya. Ini jawaban yang memang membuat kita agak bingung. Nah, namun ya teman-teman gak usah bingung ya. Kenapa? Di sini ada kata-kata Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda. Ketika Anda sebagai pimpinan ya, bukan lagi membagi sesuai bakat dengan bakat ya. Kalau membagi sesuai bakat itu kaitannya dengan misal teman-teman sebagai guru membagikan ekstrakurikuler kepada anak-anak, berarti anak-anak harus milih bakatnya begitu. Tapi di sini Anda posisinya sebagai pimpinan, berarti bukan ini ya. Minat juga enggak ya, membagi sesuai dengan minat. Masa kamu minatnya di mana? Enggak. Minat juga tidak sesuai. Kenapa ya? Kalau kamu sebagai seorang pimpinan ingin memberikan tugas bawahan, pasti kamu melihat dulu nih keahliannya A itu apa sih, sama keterampilannya B misal apa sih. Ketika saya mau kasih tugas ini, kira-kira dia bisa nggak gitu kan. Jangan sampai hanya minat saja tapi nggak punya keahlian ya, atau sebaliknya punya kemampuan tapi nggak sesuai begitu ya. Ini yang nggak sesuai minatnya ya. Jadi belum tentu berminat tapi belum tentu punya keahlian atau keterampilan ya. Tapi yang punya keahlian dan keterampilan justru biasanya minatnya tinggi ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang, nah ini kaitannya dengan tadi itu yang salah satu isi dalam kompetensi teknis itu ada sesuai dengan perubahan. Nah, di sini teman-teman harus adaptif ya kalau ada kata-kata tentang perubahan, beradaptasi dengan perubahan yang baru. A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Oke, kita simpan. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. Berarti ini enggak menunjukkan adaptif ya. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain, ini juga kurang bagus, cenderung kurang adaptif. Ini malah enggak sesuai. Mempunyai pergaulan yang tidak luas, ini juga enggak adaptif. Jadi udah jelas ini nampaknya sangat mudah terlihat. Jadi jawabannya A ya, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Jadi kalau ada kata-kata perubahan, teman-teman harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Oke, lanjut. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur.
padahal saya sudah berjanji, ya. Untuk apa? Untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah, nah teman-teman ya, nanti pasti akan dihadapkan oleh atau dibenturkan oleh dua keadaan ya. Di sisi lain ya, teman-teman ini sebagai ASN esok hari akan lembur ya, besok akan lembur. Di sisi lain ya, ada janji kepada ibunya untuk diantar ke dokter. Apa yang harus Anda lakukan? Oke, kita bisa melihat ya. Jadi di sini ada janji, kejujuran, kaitannya dengan integritas ya. Nilai yang tadi di kompetensi teknis itu ada integritas. Ya, kemudian di sini ada pelayanan publik ya, atau kerjasama dengan teman ini. Kerjasama dengan teman. Nah, kira-kira Anda sebagai ASN bisa mendapatkan keduanya enggak kira-kira ketika dihadapkan itu? Misal A ya, pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya, ini enggak bagus, tidak sesuai dengan nilai dan norma. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit, pura-pura udah enggak sesuai dengan integritas dong, udah bohong. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat, ini enggak tepat. Kenapa? Karena Anda sudah berjanji di sini ya, besok akan antar ibu, jadi ibu enggak sesuai lagi dong, walaupun dalam kenyataan bisa di lobby begitu. Tapi kita harus berbicara sesuai dengan data dan fakta. Jika Anda sudah berjanji, harus ditepati kalau integritas ya. Jadi C nggak bisa, D lembur sampai pekerjaan selesai. Lembur sampai pekerjaan selesai berarti nanti tidak mengindahkan yang ibu integritasnya, ini berarti nggak tepat. Jawabannya adalah yang E ya, meminta izin dulu kepada atasan ya untuk mengantar ibu sebentar lalu kerja kembali ya, kembali kerja. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi teman-teman bisa mendapatkan janjinya untuk menunaikan janji kepada ibunya ngantar ke dokter, dan bisa bekerja setelah itu dengan teman-temannya sampai lembur begitu. Jadi kedua-duanya dapat. Jadi jawabannya yang E. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ya. Kalian itu adalah termasuk orang-orang yang mempersiapkan. Jadi hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Ketika hari esok Anda menjadi orang ASN, berarti hari ini Anda harus mempersiapkan bekal apa yang harus Anda bawa nantinya. Oke, semoga sukses, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman. Saya akan buat lagi tentang P3K maupun CPNS, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya supaya saya lebih semangat untuk buat kontennya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng doang nonton kagak di subscribe, canda subscribe.